Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haryadi di seri Ask The Doctor, di mana saya menjawab pertanyaan teman-teman dalam bentuk video. Pertanyaan hari ini datang dari Theo Karo Sekali. Oh, namanya keren. Dok, mau nanya nih, misalnya kalau satu hari itu kita mengkonsumsi kelebihan kalori, tapi hari-hari biasanya kita defisit kalori. Soalnya aku lagi proses diet, apakah itu berarti sudah gagal diet ya dok? Hai, terima kasih untuk pertanyaannya Theo. Ini sering banget saya dapatin pertanyaannya, terutama pada saat saya Q&A di Instagram setiap hari Jumat. Jadi saya bakal ngasih solusinya hari ini di video ini, bagaimana sih caranya mengatasi konsumsi kalori yang berlebihan dalam satu hari. Tapi saya jawab dulu pertanyaan dari Theo secara singkat di sini. Jadi kalori yang berlebihan di satu hari itu tidak menyebabkan gagal diet. Ya mungkin menyebabkan peningkatan berat badan sedikit, tapi ya cuma untuk hari itu. Ketika teman-teman kembali lagi ke defisit kalori, kembali lagi ke kalorinya yang biasa, maka berat badannya akan kembali lagi menjadi normal. Jadi misalnya kebutuhan kalorimu ada di angka 2000 kalori per hari. Defisit dari sana 20% berarti ya sekitar 1600. Katakanlah hari ini kamu bablas makannya di traktir all you can eat. Yay. Nah, jadi kalori yang kamu makan kurang lebih sekitar 2000 kalori. Terus besoknya karena merasa bersalah banget, kamu gak makan deh, makannya dikit doang. Dan akhirnya kamu cuma masuk sekitar 800 kalori. Terus besoknya masih merasa bersalah sedikit, ya nggak apa-apa lah nyicip satu gorengan lah. Jadi akhirnya kalorimu naik menjadi 1000 kalori. Terus untuk 4 hari setelahnya, kamu kembali lagi makan seperti biasa di defisit kalori di angka sekitar 1500-an. Nah, totalnya rata-rata kalori yang kamu makan dalam satu minggu tersebut itu menjadi kurang lebih sekitar 1400-an. Dan ya berarti kamu masih berada dalam defisit kalori. Dan kalau misalnya kamu melakukan ini terus-terusan jangka panjang, ya kemungkinan besar berat badanmu akan turun. Nah, ini baru 1 minggu doang. Akan lebih panjang lagi kalau misalnya kita tarik menjadi 2 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Defisit ataupun surplus kalori ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan biasanya tanpa kita sadari, terutama untuk surplus kalori. Jarang banget saya lihat orang yang tiba-tiba gendut karena satu hari makan. Biasanya adalah orang-orang gendut karena memiliki surplus kalori yang berlebihan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi gendutnya itu perlahanan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, bertahun-tahun sampai akhirnya menjadi gendut banget. Nah, defisit kalori juga seharusnya seperti itu. Tapi kebalikannya, defisit kalori ini kita rencanakan dan kita lakukan secara konsisten setiap hari. Dan nggak harus selalu defisit kalori terus. Kadang-kadang kita juga makan di maintenance, kadang-kadang kita lakukan juga di surplus kalori. Kita nikmati proses ini, kita masih bisa makan makanan yang kita sukai, kita memilih jenis makanan yang kalorinya dan nutrisinya lebih baik, dan seterusnya. Semuanya ini kita lakukan bertahun-tahun secara perlahan-lahan sampai akhirnya kita mencapai berat badan ideal kita, dan kita juga sudah membangun fondasi kebiasaan yang kuat untuk bisa mempertahankan berat badan tersebut. Gitu ya poinnya Theo, semoga bisa dimengerti. Oke, kalau misalnya masih punya pertanyaan langsung tanyain aja di kolom komentar ya. Nah, selain menjawab pertanyaan Theo, hari ini saya juga akan memberikan tips bagaimana caranya mengatur kalori yang mungkin berlebihan di satu hari. Yang pertama, yang paling simpel adalah untuk mengatur kalori harian kalian. Jadi kalau misalnya ini teman-teman yang lagi defisit kalori, kalorinya mungkin cuma sekitar 1500 satu hari, kan agak sulit ya. Ya udah bagi, makan paginya 500, makan siang 500, makan malam 500. Habis kan tuh? Ya udah, jangan pergi all you can eat. Atau kalau misalnya kamu udah janjian nih, nggak bisa ditolak lagi nih, misalnya mau makan steak yang kalorinya gede banget, ya dijatah kalorinya. Jadi mungkin pagi hari cuma makan 200-300 kalori, makan siangnya juga ya sekitar 200-300 kalori, nggak usah nyemil-nyemil lagi. Nah, makan malamnya kamu berarti punya sekitar 900-1000 kalori yang bisa kamu gunakan untuk makan yang besar tersebut. Saya sendiri selalu merencanakan makanan, jadi kayak makan malam nanti mau makan apa ya. Misalnya kayak malam ini nih saya pingin fast food, saya pingin McSpicy-nya McDonald's. Nah, itu kan kalorinya agak tinggi. Jadi saya udah mulai atur tuh, oh makan pagi berarti saya makan segini, makan siang saya makan segini, biar saya punya jatah untuk makan malam yang lebih gede kalorinya. Dan bukan di satu hari itu aja sebenarnya, saya biasanya ngatur tuh sampai 1 minggu. Jadi kalau misalnya di weekend istri saya mungkin ngajak makan, atau misalnya saya lagi pingin makan sesuatu, lagi craving, ya kalorinya bisa aja saya mulai kurangin di hari-hari sebelumnya. Jadi cicil istilahnya, beberapa ratus kalori, beberapa ratus kalori, sampai nanti di weekend saya punya jatah kalori yang lebih besar. Nah, kalau tips kedua itu kebalikan sedikit
dari tips yang pertama. Kalau yang tips pertama kan kita merencanakan terlebih dahulu. Tapi bagaimana kalau misalnya ini tiba-tiba ditodong? Kamu harus habiskan satu burger ini, kalau enggak kamu saya tembak. Nah, seperti itu misalnya. Ya udah kita makan aja burger itu daripada ditembak, kan bener nggak? Nah, setelah kita makan burger tersebut mendapatkan kalori tambahan yang tidak kita inginkan tersebut, ya mungkin besoknya atau lusanya baru kita mulai mengurangi sedikit-sedikit kalori yang kita konsumsi. Nah, perlu diperhatikan juga sebenarnya kalau kita biarkan kalori tersebut sebenarnya juga nggak terlalu masalah. Misalnya burgernya 500 kalori, jadi besok kamu kurangin ya 100 kalori, lusa kamu kurangin 200, terus besoknya lagi itu kamu kurangin 200. Jadi totalnya ya kamu sudah defisit 500 juga untuk membayar istilahnya ya kalori dari burger tersebut. Walaupun begitu menurut saya tidak perlu terlalu takut ya sama kalori-kalori dari makanannya. Maksudnya nggak usah terlalu lebay gitu. Kalau misalnya memang kelebihan satu hari 500, ya udah, selama mindset teman-teman itu baik, selama kebiasaan teman-teman itu bagus, saya yakin proses ini pasti bisa berjalan dengan baik. Jeleknya itu adalah kalau misalnya teman-teman sekarang ketakutan banget. Jadi kalau misalnya saya makan 500 kalori, nanti saya bisa tambah gendut dong. Ah, nggak mau ah. Nah, kayak gitu. Saya nggak mau yang seperti itu. Teman-teman harus bisa menjaga hubungan baik dengan makanan. Ini saya ngomong kayak ada masalah banget ya sama makanan gitu ya. Kayak ada pertengkaran gitu sama makanan. Tapi nggak. Maksud saya, teman-teman harus bisa mencintai makanan tersebut. Bisa menikmati makanan tersebut. Tapi teman-teman juga harus tahu porsi yang tepat untuk teman-teman berapa. Ingat, kesehatan itu bukan cuma dinilai dari fisik, bukan cuma dinilai dari pola makan. Mental teman-teman itu juga termasuk dalam kesehatan. Ya, finansial, rohani, intelektual, itu semuanya itu adalah komponen dari kesehatan. Jadi kalau fisiknya sehat tapi mentalnya enggak, buat apa? Kita mau semuanya itu baik, semuanya itu seimbang. Tips terakhir buat teman-teman adalah untuk bersabar. Fluktuasi berat badan harian itu biasa banget. Wajar banget kalau misalnya teman-teman makan lebih banyak saat liburan. Wajar banget kalau kalorinya berlebihan. Kalau misalnya ada teman-teman yang lagi ngerayain sesuatu. Wajar banget kalau misalnya teman-teman itu pingin makan sesuatu yang enak tapi kalorinya tinggi. Semuanya itu wajar untuk dilakukan. Tapi ingat untuk kembali ke kebiasaannya yang baik. Ya, jangan karena satu hal kecil, karena liburan atau karena satu cheat meal atau satu cheat day, akhirnya ambil semuanya. Oke? Semoga terjawab pertanyaannya, Theo, dan semoga kamu bisa menggunakan tips-tips yang sudah saya berikan juga. Kalau misalnya masih punya pertanyaan, seperti saya bilang tadi, silahkan taruh di kolom komentar di bawah, atau kamu bisa tanyakan juga di Q&A Instagram saya setiap hari Jumat. Oke? I'll see you in the next video.